Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kak Ardi dalam channel Kak Ardi Sang Pembelajar. Pada video kali ini kakak akan menjelaskan tentang komponen-komponen listrik beserta fungsinya, dan juga ada rangkaian-rangkaian listrik yang sederhana. Sebelum kita memasuki materinya, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Selamat menyaksikan. Listrik sudah kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari dan banyak sekali manfaatnya. Apa itu listrik? Ya, mungkin di antara kita sudah tahu ya, sudah bisa merasakan tapi belum tahu artinya. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Selanjutnya ialah besaran, satuan, dan alat ukur dalam listrik. Pada kesempatan kali ini kita hanya membahas beberapa saja ya. Di antaranya yang pertama ialah tegangan listrik. Satuannya ialah volt dan alat ukurnya ialah voltmeter. Lalu yang kedua yaitu hambatan listrik. Satuannya ialah ohm dan alat ukurnya adalah ohmmeter. Dan yang ketiga ialah besarannya ialah arus listrik. Satuannya ialah ampere dan alat ukurnya ialah ampermeter. Dan besaran listrik yang keempat ialah daya listrik. Satuannya ialah watt dan alat ukurnya ialah wattmeter. Dan besaran listrik yang terakhir yang kelima ialah energi listrik. Satuannya ialah watt jam atau kWh. Alat ukurnya yaitu kWh meter ya. Itu pembahasan tentang besaran, satuan, dan juga alat ukurnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik di sini kita lihat gambarnya, yaitu ada rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Nah, pada rangkaian terbuka lampu akan mati ya. Jadi lampu hanya bisa menyala pada rangkaian yang tertutup. Maksudnya apa? Ketika terbuka itu sama juga dengan kita mematikan lampu. Nah, di rumah kita ada alat yang namanya saklar untuk memutuskan dan juga menyambungkan aliran listrik. Nah, pada saat lampu kita matikan, maka posisinya seperti ini, rangkaiannya rangkaian terbuka. Jadi listrik tidak mengalir. Nah, ketika lampu kita nyalakan, maka lampu ya yang menyala tersebut rangkaiannya ialah rangkaian tertutup, sehingga listrik mengalir pada rangkaian tersebut. Ya, demikianlah tentang rangkaian ya. Jadi listrik sekali lagi hanya bisa mengalir pada rangkaian yang tertutup. Selanjutnya kita lihat, perhatikan, ialah ini rangkaian listrik yang sederhana ya, yaitu terdiri dari baterai, batu baterai ya, terus juga ada saklar yang sebelah bawah, itu saklar namanya, dan juga ada lampu. Nah, kita harus tahu fungsinya masing-masing. Fungsi dari baterai ialah sebagai sumber energi listrik, dan fungsi dari saklar ialah untuk menyalakan atau mematikan aliran listrik ya, untuk menyambungkan atau memutuskan aliran listrik. Dan juga lampu ialah alat yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, seperti itu ya. Ini gambaran singkat yang sederhananya. Selain komponen listrik ya yang tadi disebutkan, ada lagi yang lainnya. Di sini ada contohnya sikring ya, dan juga MCB. Nah, fungsi dari sikring dan MCB tersebut ialah untuk memutuskan tegangan listrik ketika terjadi konsleting. Nah, sikring yang bentuknya seperti itu ya, seperti gangsing lah ya. Kalau MCB itu ya yang suka turun tuh kalau misalkan terjadi konsleting, turun kadang-kadang ada di bagian luar ya dari rumah kita. Selanjutnya ialah macam-macam rangkaian listrik. Ya, rangkaian listrik itu ada 3 macam ya. Yang pertama ialah rangkaian listrik seri. Nah, ini gambarnya rangkaian listrik seri. Yang kedua ialah rangkaian listrik paralel.
Dan yang ketiga ialah rangkaian listrik campuran, jadi seri dan paralel. Nah, masing-masing ya itu berbeda. Kita langsung masuk ke pembahasannya masing-masing ya. Nah, ini pada rangkaian seri ya. Di sini ciri-cirinya, cara penyusun komponennya disusun secara berurutan. Ya. Dia dinamakan seri karena rangkaiannya secara berurutan. Jika kita lihat di situ ada 2 buah lampu, lampunya tersusun secara berurutan. Lalu yang kedua yaitu penggunaan kabel dan saklarnya itu hemat kabel dan juga saklar. Saklar yang digunakan hanya 1 buah, yaitu saklar ya, yang ada tombol on dan juga off-nya, dan juga kabelnya tidak begitu terlalu panjang. Nah, ini keunggulan dari rangkaian seri sebenarnya. Lalu yang ketiga yaitu ini ya, masing-masing komponen. Ini kekurangannya. Jika salah satu ada yang padam, maka semua lampu akan padam. Nah, itu kekurangan dari rangkaian seri. Lalu yang keempat ya, lampunya nyalanya itu tidak sama terang, ya berbeda-beda. Lalu ya, hambatan totalnya lebih besar daripada hambatan terbesar pada rangkaian seri. Nah, dan juga tambahannya pada rangkaian seri ini arus listriknya sama besar di setiap lampu dan tegangannya berbeda. Ya, arusnya sama tapi tegangannya berbeda. Itu ya pada rangkaian seri. Contoh dari rangkaian seri ini ialah ya pada senter ya. Jika kita perhatikan di senter ya, terlihat ini namanya rangkaian seri. Jadi dari batu baterai langsung ke lampu ya. Terus juga ada ininya ya, sebenarnya ada saklarnya ya, yang untuk menyalakan dan menghidupkan lampu senternya tersebut. Nah, ini adalah contoh rangkaian seri, yaitu senter. Selanjutnya ialah rangkaian paralel. Nah, kita bisa lihat ya rangkaian paralel di samping gambarnya. Nah, penyusunnya ialah disusun secara tersusun atau sejajar, atau bisa juga disebut dengan bercabang-cabang. Nah, ini kabelnya bercabang-cabang ya. Nah, terus juga ini termasuk kekurangannya, penggunaan kabel dan saklar itu agak boros kabel dan juga saklar. Nah, di sini kita perhatikan saklarnya kita butuh 3 dari 3 lampu, dan juga kabelnya jauh lebih panjang daripada rangkaian seri. Nah, ini keuntungannya lagi, jika salah satu lampunya padam, lampu yang lainnya tetap menyala. Nah, ini keunggulan dari rangkaian paralel. Terus juga nyala lampunya dia sama terang, nggak berbeda-beda ya, semua lampunya terangnya sama, berbeda dengan rangkaian seri tadi. Nah, terus hambatan totalnya lebih kecil dari hambatan terkecil rangkaian paralel ya. Kalau tadi rangkaian seri hambatan totalnya besar, nah pada paralel rangkaian hambatannya lebih kecil. Dan ada tambahannya lagi, jadi kalau misalkan pada rangkaian paralel ini arusnya berbeda di setiap lampunya. Kalau pada rangkaian seri tadi arusnya sama ya. Nah, kalau pada rangkaian paralel arusnya berbeda. Terus selain itu juga dia punya tegangan yang sama di setiap lampunya. Tadi kalau di rangkaian seri tegangannya berbeda. Nah, kalau di rangkaian paralel tegangannya sama ya. Seperti itu. Nah, contoh dari rangkaian paralel ialah lampu lalu lintas. Kita perhatikan gambar lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas ini ditemukan oleh Jared Augustus Morgan, yaitu ketika awalnya dia melihat tabrakan antara mobil dan juga kereta kuda. Jadi dia merasa khawatir terhadap kejadian tersebut, walaupun sebelumnya memang sudah ada juga ya pengaturan lalu lintas dengan sinyal stop dan go. Jadi cuma 2 lampu ya, lampu stop dan juga go jalan. Lalu dia menambahkan adanya lampu kuning. Nah, lampu kuning ini fungsinya ialah untuk memberikan interval waktu, yaitu untuk mulai ada jedanya ya, untuk mulai berhenti ataupun jalan. Jadi ada lampu kuning yang ditambahkan oleh Morgan
ya, sehingga tidak terjadi kecelakaan. Andaikan hanya ada merah dan hijau saja, itu sangat riskan terjadi kecelakaan. Nah, prinsip kerja dari lampu lalu lintas ini yaitu rangkaian paralel ya, jika kita perhatikan. Nah, prinsipnya ketika saklar dinyalakan satu, maka hanya satu lampu yang menyala ya. Nah, ini rangkaiannya rangkaian paralel. Nah, terus jika kita matikan semua, mati semua. Tapi ketika kita matikan salah satunya ya, yang mati hanya satu. Ini rangkaian paralel. Nah, jadi prinsip kerja dari lampu lalu lintas ini yaitu prinsip pada rangkaian paralel, karena dirangkai secara rangkaian paralel. Selanjutnya ialah rangkaian campuran. Nah, kita perhatikan rangkaian campuran. Di sini ada 3 saklar ya. Jika saklar 1 yang kita nyalakan, sementara saklar 2 dan saklar 3-nya kita off-kan, kita matikan, maka yang menyala hanya lampu 1 saja, sementara lampu yang lainnya mati. Dan jika yang kita nyalakan hanya saklar 2, sementara saklar 1 dan saklar 3-nya kita matikan, maka yang menyala hanyalah lampu kedua ya. Dan ketika kita nyalakan saklar ketiga, sementara saklar 1 dan saklar 2-nya kita matikan, maka yang menyala ialah lampu 3 dan lampu 4. Karena lampu 3 dan lampu 4 itu dipasang secara seri ya. Jika kita nyalakan seluruhnya, maka seluruh lampu akan menyala. Jika kita hanya menyalakan saklar 1 dan saklar 2, maka yang menyala hanya lampu 1 dan lampu 2 ya. Jika kita hanya menyalakan saklar 2 dan saklar 3, maka yang menyala adalah lampu 2, lampu 3 dan juga lampu 4. Dan jika kita menyalakan saklar 1 dan saklar 3, maka yang menyala adalah lampu 1, lampu 3 dan lampu 4. Nah, seperti itulah rangkaian campuran ya. Mudah-mudahan mudah dipahami. Demikianlah tadi pembahasan tentang komponen-komponen listrik dan juga rangkaian listrik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada video kali ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan juga bisa kalian catat hal-hal yang penting ya yang ada dalam video ini. Dan jika menurut kalian video ini sangat bermanfaat, boleh kalian share, berbagi kepada yang lainnya. Dan juga jika ada komentar, ada saran dan juga kritik pada video kali ini, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih, kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.